itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Empat hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kita bisa fokus pada lambang negara. Ya, seperti apakah lambang negara yang secara resmi diatur dalam peraturan ini ya. Kalau yang sebelumnya ini peraturan yang sebelum tahun 2009 ini ada, tahun 58 tentang penggunaan lambang negara. Tahun 51 ini tentang lambang negara. Ini juga mohon dicermati ini untuk penggunaan bila misalnya teman-teman menggunakan bendera ya. Ingin buat misalkan baju korsa ya. Terus mau ada benderanya, mau ada garudanya misalkan. Di mana ditempatkan bendera dan garuda ya. Bagaimana penempatan bendera yang tepat, kemudian lambang negara yang benar itu harus seperti apa? Ya, di undang-undang ini. Apakah nama resmi lambang negara kita ada di undang-undang itu? Ya. Bagaimanakah pengaturan komposisi warna untuk lambang negara juga ada di lampiran Undang-Undang 24 2009 ini. Nah, inilah lambang negara teman-teman yang resmi ya. Burung Garuda Pancasila ya. Kemudian inilah logo simbol dari setiap sila Pancasila. Dan ini adalah perisai ya. Jadi bagian ini tuh adalah perisai. Ini burung Garuda dan ini adalah perisai. Kemudian tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda ini sebenarnya dia sudah muncul dan diambil dari benda peradaban Indonesia ya. Garuda itu hidup dalam mitologi, simbologi dan kesusastraan Indonesia. Ya, tergambar pada beberapa candi sejak abad ke-6 sampai abad ke-16. Umumnya Garuda terkenal baik oleh arkeolog, kesusastraan dan mitologi Indonesia. Di mana saja kita menemukan gambar atau lukisan Garuda, di sini memakai lukisan berupa manusia dengan paruh burung dan bersayap. Ini di Dieng ada lukisan badannya manusia tetapi berparuh burung dan bersayap ya. Di Candi Prambanan dan candi di Jawa Timur rupanya seperti burung dengan berparuh panjang, berambut raksasa dan bercakap. Lukisan Garuda di Candi Mendut, Prambanan dan candi-candi suku Kedal di Jawa Timur itu gambarannya seperti burung dengan paruhnya yang panjang, rambutnya raksasa dan dia bercakap. Lencana Garuda pernah dipakai oleh Prabu Airlangga pada abad ke-11 dengan bernama Garuda Muka. Menurut patung belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor Garuda ya. Jadi Prabu Airlangga itu kendaraannya itu seekor Garuda. Nah, ini Airlangga, nah ini di sini ada Garuda. Nah, Garudanya berbadannya seperti manusia tapi dia bersayap, ya, berkepala. Nah, ini kepalanya paruh yang panjang. Kemudian inilah burung Garuda seperti halnya elang Raja Wali. Gitu ya. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Uraian ini ada di Undang-Undang 24 tahun 2009. Ya. Jumlah burung Garuda melambangkan hari proklamasi tanggal 17 Agustus, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, kemudian 8 helai bulu pada ekor, ini 4 jadi 8, 19 helai bulu di bawah perisai, ya, atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Di sini 45, di sini 19, jadi 1945 ini 17, gitu ya. Kemudian, nah ini perisai, ya, perisai. Kemudian di perisai itulah kita menemukan ada simbol dari setiap sila-sila
Pancasila. Nah, ini simbol yang pertama, ya, bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Ya. Kemudian lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Sifat negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Ada di pembukaan alinea keempat. Kalau sifat negara ada di pembukaan alinea kedua. Dan dasar negara Pancasila itu ada di pembukaan alinea keempat. Latarnya berwarna hitam, menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Oke, ini juga dipakai oleh partai, ya. Bintang ini ada bintang Mercy dipakai oleh Partai Demokrat, terus bintang seperti ini mirip-mirip, hampir sama Partai Umat, ya, sekarang itu pakainya bintang, ya. Ada Partai Bulan Bintang juga, PBB, ya, latarnya warna hijau, kemudian ada bulannya, ada bintangnya. Oke, ini rantai. Nah, rantai itu sila kedua. Rantainya ternyata terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang berkaitan membentuk lingkaran. Jadi ini segi 4 dan lingkaran melambangkan laki-laki untuk segi 4, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Ya. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Ya. Pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Ya, biasanya di alun-alun kota, sebuah kota itu ditanami pohon besar. Nah, pohon-pohonnya biasanya pohon beringin. Ya. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Ya. Kemanapun arahnya, tapi pangkalnya tetap satu. Oke, kemudian ini kepala banteng. Ya, ini bukan kepala bantengnya partainya Bu Mega, ya. Tapi ini kepala banteng yang dulu persis dengan partainya Bu Mega sebelum menjadi PDIP. Dulu ada partai PDI namanya, Partai Demokrasi Indonesia. Gambarnya kepala banteng seperti ini. Kepala banteng itu melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dulu mungkin tidak terbayang berkumpul secara online, ya. Sekarang berkumpul bisa secara online. Rapat musyawarah bisa dilakukan secara online. Hakikatnya tetap berkumpul, hanya berkumpulnya di dunia maya. Nah, sila kelima melambangkan padi kapas ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, pangan dan sandang, ya, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Padi itu untuk pangan, ya, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, ya. Kapas, sandang, padi, pangan, betul, ya. Yaitu kebutuhan dasar manusia, dan inilah cita-cita akhir dari kita punya negara, kita punya dasar negara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, dalam rangka mencapai kemakmuran, mencapai kesejahteraan. Makanya padi kapas ini kan sering digambarkan sebagai gambaran tentang organisasi yang ingin meraih cita-cita kemakmuran, ya, kesejahteraan. Lambang koperasi itu ada padi kapas, ya. Banyak lambang-lambang itu yang kemudian kiri kanannya ada padi dan kapas, itu untuk menggambarkan cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan, dan itu cita-cita akhir dari kita punya negara. Nah, ini contoh implementasi Pancasila sebagai dasar negara.
dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini uraiannya agak panjang, nanti bisa dicermati oleh teman-teman semua ya. Bidang politik, bidang ekonomi, kemudian bidang sosial dan budaya, bidang pertahanan dan keamanan.